Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egy Fedrianto, NPM 2117051035, kelas B S1 Ilmu Komputer. Sini saya akan menjelaskan materi teori komputasi. Teori komputasi adalah cabang ilmu komputer dan matematika yang membahas apakah dan bagaimanakah suatu masalah dapat dipecahkan pada model komputasi menggunakan algoritma. Bidang ilmu ini terutama membahas hal terkait komputabilitas dan kompleksitas dalam kaitannya dengan formalisme komputasi. Teori komputasi dibagi lagi menjadi 3 ranting, yaitu yang pertama ada teori otomata atau automata teori. Teori otomata adalah teori mengenai mesin-mesin abstrak dan berkaitan erat dengan teori bahasa formal, atau beberapa hal yang berkaitan dengan otomata, yaitu grammar. Yang kedua yaitu ada teori komputabilitas atau computability theory. Teori komputabilitas juga dikenal sebagai teori rekursi. Adalah cabang dari logika matematika, ilmu komputer, dan teori komputasi yang berasal dari tahun 1930-an dengan mempelajari fungsi yang dapat dihitung dan derajat Turing. Yang ketiga yaitu ada teori kompleksitas. Teori kompleksitas atau computational complexity theory adalah juga disebut strategi kompleksitas atau organisasi adaptif kompleks, merupakan teori yang membahas sistem kompleksitas di bidang manajemen strategis dan studi organisasi. Berikutnya, teori komputasi berkaitan dengan studi bagaimana persoalan atau problem dapat diselesaikan pada sebuah model dengan menggunakan algoritma. Model tersebut dinamakan model komputasi. Terdapat 3 jenis struktur yang digunakan dalam model komputasi, yaitu diantaranya yang pertama ada grammar atau tata bahasa, digunakan untuk membangkitkan kalimat dari suatu bahasa dan untuk memeriksa apakah suatu kalimat termasuk di dalam bahasa tersebut. Lalu yang kedua ada finite state machines atau FSM, digunakan untuk mengenali kalimat dari suatu bahasa dan untuk menghasilkan keluaran sesuai dengan spesifikasi yang digunakan. Konsep tata bahasa dan FSM keduanya saling berkaitan dan antara keduanya dapat saling ditransformasikan satu sama lain. Yang ketiga yaitu ada mesin Turing, merupakan pengenal bahasa yang lebih kompleks yang dalam pengenalannya mesin ini dilengkapi dengan memori. Di dalam teori komputasi, model komputasi yang sering dipakai yaitu mesin Turing. Lalu ada bahasa alami dan bahasa formal. Di antaranya ada bahasa alami atau natural language. Bahasa alami adalah bahasa komunikasi yang digunakan oleh manusia. Sintaks bahasa alami sangat rumit dan kita tidak mungkin menspesifikasinya dalam semua aturan sintaks. Lalu ada bahasa formal, adalah bahasa yang kaidah sintaksnya dapat dispesifikasikan secara matematis dengan baik. Bahasa formal juga berguna untuk studi bahasa pemrograman. Yang kedua ada alfabet, string, dan bahasa. Adapun istilah-istilah yang digunakan dalam teori bahasa formal yaitu ada alfabet adalah himpunan terbatas simbol seperti contohnya huruf A, B, C, dan lain-lain. Lalu ada string, string adalah barisan yang disusun oleh simbol-simbol alfabet. Dan ada bahasa. Jika A adalah alfabet, maka bahasa beralfabet A adalah bagian dari himpunan A pointer. Yang ketiga ada tata bahasa, aturan yang digunakan untuk membangkitkan atau mengenali kalimat di dalam suatu bahasa. Itu dinamakan tata bahasa atau grammar. Sekian video mengenai teori komputasi. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.